Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pada hari ini Jumat 10 Juni 2022, hari biasa, pekan biasa ke-10. Menu sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 5 ayat 27 sampai 32. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Kamu telah mendengar firman, jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Maka, jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk ke dalam neraka." Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzinah. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terberkati, sebagai pengikut Tuhan, kita diajak untuk semakin menyadari dan meyakini sungguh-sungguh bahwa kuasa ilahinya mengalir di dalam tiap kita. Maka, lalu apa yang bisa kita buat sebagai muridnya? Tuhan katakan hari ini, jika mata, kaki, tanganmu menyesatkan engkau, cungkilah atau penggalah. Tuhan mengajak kita untuk memangkas kebiasaan dan cara hidup yang cenderung buat kita jatuh dalam dosa. Maka pertanyaannya adalah, adakah matamu banyak melihat yang tidak baik dan lebih mudah membuatmu jatuh dalam dosa? Adakah tanganmu lebih banyak melakukan dosa dan melukai sesamamu? Adakah kakimu lebih banyak membawamu ke arah tindakan yang tidak baik dan benar? Tuhan tentunya tidak memaksudkan kita untuk sungguh-sungguh memotong bagian tubuh kita yang membuat kita mudah jatuh dalam dosa. Tuhan mengajak kita untuk lebih waspada dalam menggunakan indera kita yang bisa menjerumuskan kita pada dosa. Sebab saudara-saudariku yang terberkati, kita mengikuti Tuhan Yesus tidak hanya pikiran kita atau hanya otak kita dan hati kita saja, tetapi kita mengikuti Tuhan dengan seluruh keberadaan kita. Maka mari kita gunakan tangan kita untuk menjadi alat belas kasih-Nya, sentuhan yang menghangatkan dan menyembuhkan, bukan sebaliknya. Mari kita gunakan kaki kita untuk membantu sesama kita, membantu kita juga dalam membawa kabar sukacita kepada sesama. Mari kita gunakan telinga kita juga untuk belajar memilih dan memilah percakapan yang baik dan benar. Mari kita gunakan mata kita, belajar melihat yang baik dan benar. Dan mari kita gunakan mulut kita, belajar bicara yang benar dan mengekang lidah untuk mengatakan yang buruk dan dusta. Saudara-saudariku yang terberkati, kita sebagai ranting dari sang pokok anggur yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, yang juga adalah murid-murid yang dikasihi dan juga kita semua telah diberikan kuasa dari sang guru, maka kuasanya juga mengalir atas tiap kita bila kita ingin memangkas dan mengikis segala kebiasaan, kecenderungan, dan sikap hidup yang bisa menghalangi kita dalam mengikuti Yesus secara lebih dekat dan hangat.
Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, sabdamu penuh kuasa dan tajam, sebab bisa memantapkan kami untuk memilih cara hidup yang benar dan baik, serta memangkas kebiasaan buruk yang ada pada tiap kami. Bantulah kami hari ini untuk bisa lebih giat lagi dalam mengimani Engkau, terutama di masa-masa sekarang, masa di mana kami sedang berjuang, bertahan, sedang susah karena pandemi yang juga belum mereda. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.